Amin. Honor operates in different level. Kita berkata setiap daripada kita membawa rupa dan gambar Allah dalam hidup kita, imago Dei. Maka rupa dan gambar Allah itu sebenarnya harus terpancar dari kehidupan kita. Kita tahu, a kind person give kindness to others. A gracious person give grace to others. An honorable person give honor to others. Jadi apa yang disebut tentang kita, itulah yang dilakukan. Itulah yang keluar dari kita. Kalau rupa Allah itu ada di kita, maka yang terpancar dari kelakuan dan karakter kita adalah rupa Allah itu. Betul? Karena karakter dan kelakuan kita sama. Banyak orang karakternya begini, kelakuannya begitu. Berbeda. Tapi tidak demikian dengan kita seharusnya. Kalau kita membawa rupa Allah di dalam hidup kita, maka apa yang ada, rupa Tuhan itu tercermin, terpancar dari kelakuan kita ataupun karakter kita. Nah, kita tidak sempurna itu satu hal. Tetapi kalau saudara terus bersembunyi di balik ketidaksempurnaan saudara, itu masalah. Sekali lagi kita tidak sempurna artinya kita berproses, saya setuju. Tapi kalau saudara selalu bersembunyi di balik itu dan berkata tidak ada yang sempurna, saya tidak sempurna, maka ada sesuatu yang salah. Karena Tuhan tidak memberikan kita rupa dan gambarnya untuk tersembunyi. Dia ingin itu dipancarkan keluar. Itu sebabnya kamu itu seperti pelita yang ditaruh di atas gunung, bukan di bawah ranjang. Kamu itu terang dan garam. Kamu itu harusnya begini dan Tuhan katakan seperti itu. Tapi kita tidak seperti itu. Nah, itu menjadi pertanyaan. Karakter dan kelakuan kita seharusnya menjadi satu. Sama seperti darah di dalam tubuh saudara dan saya. Itu satu. Saya kasih contoh misalnya, sengaja atau tidak sengaja, ya biasanya seringkali tidak sengaja, saya melukai kulit saya dan yang keluar adalah darah. Saya tidak bisa pilih, tolong yang keluar jangan darah, lemak saja karena saya buncit. Atau saya gendut nih, ya udah banyak. Tolong dong yang keluar lemak saja. Atau yang punya masalah dengan gula, ya dia bilang oh jangan keluar darah tapi keluarnya gula aja seperti itu. Enggak bisa, yang keluar darah. Karena darah sudah menjadi satu di dalam hidup kita. Menjadi satu dengan tubuh kita. Begitu juga dengan kita sebagai anak Tuhan. Kita membawa image-nya, kita bersatu. We are imago Dei yang membawa rupa dan gambar Allah dalam hidup kita. Maka sewaktu kita dilukai, sewaktu kita digosipi, sewaktu kita dikecewai, sewaktu kita dizolimi, maka respon kita pun seharusnya tetap sama seperti firman Tuhan. Kita tetap menghormati. Wah Pak, susah Pak. Memang susah. Kalau kamu bersandar dengan kekuatan kamu sendiri, maka semua akan jadi susah. Kalau kamu pikirkan dengan pikiran dan perasaan kamu, semua akan jadi susah. Tetapi when you choose to be with God, together with God, bersatu dengan Tuhan. Tuhan aku gak kuat, tapi aku lakukan. Tuhan aku gak mau, tapi aku lakukan. Tuhan aku gak bisa, tapi aku lakukan karena Engkau perintahkan itu. Respon kita harus sama dengan firman Tuhan. Kecuali saudara masih mau bermain di dua perahu. Kecuali saudara masih mau ikut Tuhan tapi tidak sepenuhnya. Kecuali saudara masih mau hidup suam-suam kuku. Kadang pilih panas, kadang pilih dingin. Ya lihat seasonnya, lihat musimnya. Lihat keadaannya dulu. Jadi orang yang suam-suam kuku. Nah kalau saudara masih mau main-main dengan Tuhan, susah.
Tapi saya mau mengingatkan saudara apa yang Rasul Paulus tulis di jemaat Galatia. Di Galatia 6 ayat 7 dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara pikir saudara bisa main-main dengan dia. Tuhan bilang, sorry aku gak main-main, aku serius. Bukan berarti Tuhan itu kejam, strict dan segala macam. Tuhan penuh dengan sukacita, Tuhan baik. But Tuhan gak main-main. Dia menciptakan saudara itu bukan buat mainannya dia. Dia menciptakan saudara dengan satu tujuan, with a purpose. Dan segala sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara, tujuannya, rencananya, itu Tuhan lengkapi dengan kreativitas, dengan ide, dengan kemampuan, dengan kepintaran, dengan segala sesuatunya. Dengan kata lain saudara bisa menjadi apa yang Tuhan inginkan saudara jadi. Itu sebabnya jangan berkata aku nih sampah. No, God never create rubbish or garbage. Tuhan gak pernah menciptakan sampah. Dia menciptakan saudara sempurna dan indah di matanya. Orang lain mungkin melihat saudara tidak cantik, tidak ganteng, itu urusan orang lain. Gak banyak juga yang bilang saya ganteng atau apa segala macam. Dulu saya insecure, saya bilang wah saya mesti ganteng ya, saya mesti operasi plastik mungkin ya. Istri saya bilang, you are awesome. Karena saya cuma menikah dengan satu orang saja, saya gak peduli lagi dengan yang lain. So what with others? Mereka mau bilang saya hitam, saya putih, saya kuning, segala macam gak peduli. Ini hitam gara-gara Bali. Terlalu banyak naik motor. Anyway, saya hidup buat Tuhan. I'm not trying to impress others. Saya tidak berusaha memberikan impresi yang lain. Cuman istri saya yang saya perlu senangkan. Dan saya senang juga dengan istri saya yang selalu bilang paling enak jadi istrinya Penes. Nama saya Penes, dia panggil saya Penes. Paling enak jadi istrinya Penes. Dia bilang sama mertua saya, dia bilang, Pa, Ma, thank you ya. Paling enak lo jadi istrinya Penes. Apakah saya suami yang sempurna? Nah, dia lakukan itu bahkan sebelum saya jadi lebih baik seperti sekarang. Karena dia choose to honor. Bagaimana dengan istri-istri di sini? Kalau bisa ganti-ganti ya. Pernah nggak saudara berpikir gitu, kalau bisa ganti-ganti aja nih Tuhan suami ini. Atau saudara menyadari, wow, I'm grateful loh punya kamu. I'm grateful sekali menikah sama kamu. When the last time your husband said to you, misalnya suami-suami berkata, hidup saya luar biasa gara-gara kamu. Maksudnya luar biasa indah ya, bukan luar biasa kacaunya gara-gara kamu. When the last time you choose to honor and honor your wife, your spouse, your parents. Terus terang, kecuali saudara mau hidup dan berjalan bersama Tuhan dan di dalam Tuhan, maka choose to honor akan selalu terasa sulit untuk dilakukan. Kecuali saudara mau hidup dan berjalan bersama Tuhan, maka menghormati itu akan selalu sulit, bahkan mustahil dilakukan. Susah untuk hormat kalau masih mendua hati. Karena honor operates in different level. Nah tentunya saudara akan bertanya juga, apa untungnya buat saya Pak? Apa untungnya saya menghormati? Apa gunanya?
Ini yang selalu menjadi masalah buat kita semua karena kita selalu terjebak berpikir apa untungnya. Kita nih di samping Kristen, kita ini Chinese dan kadang-kadang mungkin begitu orang Chinese itu selalu mikirnya untung kayak gitu. Ternyata sekarang bukan hanya orang Chinese mikir cuan. Orang lain juga, semua orang. Ternyata seluruh ras di dunia ini berusaha mencari untung dan bertindak. Untung itu menjadi drive-nya mereka. Keuntungan, profit itu semua menjadi drive-nya mereka. Dan kita selalu bertanya, what's the for me? Apa untungnya buat saya? What the profit? Makanya Tuhan Yesus berkata, what the profit for you? If you gain all this world but lose your life, what's the profit? You think you get the profit? Kamu pikir kamu untung, kamu dapat seluruh dunia ini, harta dan kekayaan semuanya. Kamu pikir kamu untung, but you lose your life. Apa untungnya? Karena manusia berpikir untung. Tapi Tuhan bukan berpikir tentang untung, Tuhan berpikir tentang purpose, Tuhan berpikir tentang tujuan, Tuhan berpikir tentang keselamatan, Tuhan berpikir tentang persekutuan bersama-sama Dia, bersatu menjadi satu dengan Dia. Itu yang Tuhan pikirkan, what's the gain? What's the profit for you if you have everything but lose your life? Apa untungnya buat saudara? Apa untungnya buat saya? Dan seringkali untung itu bukan hanya bicara soal uang, tetapi mungkin berkat, tapi juga mungkin perasaan, pikiran, kepuasan. Kita melakukan sesuatu karena kita pengen puas, karena kita pengen nikmat, karena kita pengen mendapatkan pengakuan. Begitu juga dengan menghormati. Apa untungnya buat saya menghormati dia, Pak? Apa untungnya? Kalau saudara masih mencari untung, saudara hidup di level yang berbeda. Karena honors operates in different level. Respect is earned, kata orang. Honor is given. Respect is earned, but honor is given. Honor adalah sikap hormat yang saudara berikan dengan tidak mengharapkan something in return. Honor adalah sikap yang saudara berikan tanpa mengharapkan orang lain menghormati saudara. Honor is not transactional. Itu bukan saya kasih kamu, kamu kasih saya kasih kamu ini kayak tukeran kado gitu ya. Natalan sebentar lagi yuk kita tukar kado kayak gitu. Saat kamu kasih kado ini kamu dapat kado lain kayak gitu. Itu tukeran namanya, bukan honoring itu. Itu tukar kado, tukeran aja. Honor is given. Orang tuamu layak, tidak layak, pemimpinmu layak, tidak layak. You just honor. Because you are honorable person, you carry God's image in you. Imago Dei itu ada di dalam saudara. Dan saudara pegang firman-Nya. Dan saudara hidup di dalam firman-Nya. Apa untungnya? Saya selalu berpikir seperti itu dulu juga. Karena kadang-kadang saya menahan rasa hormat saya terhadap orang-orang tertentu. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa untungnya tidak ada selain sukacita karena bisa melakukan kehendak Tuhan. Berapa dari saudara bersukacita kalau melakukan kehendak Tuhan? Atau sebaliknya bersungut-sungut dalam melakukan kehendak Tuhan. Terpaksa melakukan kehendak Tuhan. Berapa dari saudara tuh bersukacita kalau melakukan kehendak Tuhan? Kita selalu bilang sukacita saya itu kalau bisa saya menyenangkan hati Tuhan. Betul? Saudara ingin menyenangkan hati Tuhan. Itu kan menyenangkanmu itulah kerinduanku. Mungkin itu cuma nyanyiannya saja. Tapi berapa dari saudara sungguh-sungguh bisa merasakan sewaktu saudara melakukan kehendak Tuhan. Saudara bersukacita karena bisa melakukan kehendak Tuhan. Ada banyak orang Kristen tidak bisa bersukacita sewaktu melakukan kehendak Tuhan. Mereka terpaksa melakukan kehendak Tuhan. Artinya kalau boleh pilih, saya tidak pilih kehendak Tuhan. Saya tidak pilih perintah Tuhan, saya pilih yang lain. Ada banyak orang Kristen seperti itu. Tapi saya belajar dan kita mau belajar. Kita tidak cari untung di sini.
Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Saya mau bersuka cita sewaktu saya melakukan kehendak Tuhan. Ada untungnya, puji Tuhan. Tidak ada untungnya, tidak apa-apa. Tapi melakukan itu sendiri sudah membawa sukacita buat saya. Amin. Banyak juga orang berpikir, well, saya bisa berbuat baik. Saya bisa berbuat baik. Berbuat baik tidak sama dengan melakukan kehendak Tuhan. Berbuat baik tidak sama dengan melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang bisa berbuat baik. Tetapi apakah mereka semua melakukan kehendak Tuhan? Belum tentu. Banyak orang berpikir, saya bisa lakukan ini itu. Mungkin. Mungkin apa yang kamu lakukan juga baik. Mungkin kamu sedang berbuat baik supaya kamu dapat pahala, supaya dapat perhatian, dapat pujian, posisi, power dan sebagainya. Banyak orang berbuat baik karena ini itu. Saya mau kasih sedikit terakhir apa yang saya bisa bagikan. Sewaktu orang berbuat baik, berdasarkan keinginan mereka sendiri, itu disebut amal. Amal perbuatan baik. Tetapi sewaktu saudara melakukan kehendak Allah, itu disebut ketaatan. Betul? Sewaktu orang berbuat baik atas keinginannya sendiri, itu amal, jadinya amal. Saya berbuat baik menolong orang miskin, itu amal, perbuatan baik. Dan baik, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi Tuhan tidak selalu mendorong kita untuk berbuat baik. Yang Tuhan selalu lakukan adalah supaya kita taat. Dan Tuhan ingin kita taat karena ketaatan lebih berharga dari korban bakaran. Dan saudara pikir saudara bisa berbuat atau melakukan kehendak Tuhan setiap waktu? Tidak juga. Ada waktunya Tuhan kasih saudara untuk saudara melakukan kehendaknya. Dan itu sebabnya saya katakan, kita tidak cari untung di sini. Mau untung, mau buntung, I choose to honor. Karena saya mau hidup di dalam firman Tuhan, itu perintahnya. Karena saya membawa rupa Tuhan di dalam hidup saya. Dan karena saya tidak pikir untung. Tapi sekedar buat jemaat di Cirebon, kalau saudara tanya lebih dalam, Pastor Yohanes benar ya nggak ada untungnya? Benar nih gak ada untungnya melakukan kehendak Tuhan. Jawabannya ada. Ada untungnya. Semua firman Tuhan selalu disertai dengan janji dan berkatnya. Bapa di surga adalah Bapa yang baik. The benefit, the blessing, the favor always goes to those who honors. Saya akhiri dengan Ulangan 5 ayat 16 ini lagi. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dikatakan supaya lanjut umurmu, bukan orang tuamu yang lanjut umurnya. Sewaktu saudara menghormati mereka, itu bukan berkatnya bukan ke mereka. Mereka menikmati apa yang saudara lakukan, tetapi berkatnya ke saudara. The blessing, the benefit, the favor always goes back to those who honors. Selalu kembali kepada orang yang memberikan itu. Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Orang tua saudara mungkin tetap sama, enggak berubah. Tetapi saudara yang menikmati kebaikan itu. Saudara yang menikmati lanjut itu, kelanjutan umur daripada Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. So, bagaimana dengan kita sekarang? Honor operates really in different level. Honor operates in level of love. Percuma kita lakukan semua kalau kita tidak punya kasih. Itu sebabnya
Saya mau mendorong jemaat IFGF Cirebon. When we choose to honor, itu bukan keluar dari mulut, keluar dari hati. Karena kasih. Karena bisa saja seperti yang Tuhan Yesus katakan, these people honors me with their lips, but their hearts far from me. These people, by the way, pujian penyembahan teman-teman yang melayani, terima kasih untuk melayani kita di dalam pujian penyembahan. Tapi bisa saja these people honor me with their lips, but their hearts far from me. Saya sebagai pendeta, these people, this man honors me with their lips, but their hearts are far from me. Dan saya nggak mau itu terjadi dengan kita. Dan Tuhan bilang, these people honors me with their lips, but their hearts are far from me. So honor operates in different level. Honor operates in love. And honor actually is love in action. Honor is love in action. When you really love, bukan sekedar perasaan, you step and say, "Hai, senang ketemu." You step, "Thank you, saya benar-benar diberkati." Love in action. Mari kita responi firman Tuhan. Mungkin saya bisa minta tim pujian penyembahan untuk membantu kita sambil mereka menyanyikan atau mengajak kita menyembah bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus mentransformasi hidup kita menjadi pelaku daripada firman-Nya. Amin. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Silakan. Sing it one more time. You are Alpha. You are Alpha and Omega.
Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, we give you glory, God. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Tuhan, Engkau yang memiliki semua kemuliaan, kekayaan, dan hormat. Tidak ada satupun yang kami bisa lakukan untuk menambahkan itu. Tetapi yang Kau rindukan sungguh-sungguh Tuhan, untuk kami bisa menggunakan hidup kami, menyatakan kemuliaan-Mu melalui hidup kami. Ini kami Tuhan, kami datang dan kami mau mengembalikan kembali segala kemuliaan itu melalui hidup kami, melalui kelakuan kami, melalui komunikasi kami, melalui tindakan kami, melalui pikiran kami, melalui pengetahuan kami, segala yang ada pada kami. Biarlah itu memancarkan rupa Allah di dalam hidup kami. Imago Dei itu tersebar, terpancar jelas Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu di sini Tuhan. Engkau yang mentransformasi hidup kami Tuhan. Melalui pendengaran akan firman-Mu ini Tuhan. Kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar tapi menjadi pelaku Tuhan. Mari Bapa bekerja. Bantu kami Tuhan. Kami tidak mampu tapi Engkau bisa memampukan kami. Kami tidak bisa tapi Engkau bisa membuat kami bisa Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami. Dan jemaat Tuhan, jika Engkau mendengarkan firman-Nya dan sungguh-sungguh melakukannya, maka berkat-Nya akan tercurah atas engkau. Terimalah berkat yang daripada Bapa, berkat yang daripada Anak, berkat yang daripada Roh Kudus. Biarlah engkau diberkati sewaktu engkau masuk dan sewaktu engkau keluar. Diberkati engkau di kantor ataupun di rumah. Diberkati engkau di kampus ataupun di tempat kerja. Diberkati engkau di mana-mana karena kuasa Tuhan menaungi engkau. Kemurahan dan kebaikan belaka yang selalu menyertai engkau. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan hiduplah seperti yang Ia inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya katakan amin, amin. Terima kasih.